Husky ini sebenarnya tidak haus, tetapi ia menguasai satu-satunya sumber air. Ia tidak membiarkan anjing-anjing lain minum. Anjing-anjing lain tidak berani menentangnya karena ia adalah pemimpin kelompok. Namun, pendatang baru bernama Buck tidak takut. Dengan kedua kaki depannya, Buck dengan mudah membuat lubang di es. Saat anjing-anjing lain melihat ini, mereka langsung berlari mendekat. Buck dengan murah hati membagikan sumber air itu. Namun, tindakan ini menantang otoritas si Husky. Malam harinya, Buck dan teman-temannya berburu kelinci liar bersama. Buck dengan kelincahannya menjadi yang pertama menangkap kelinci itu, tetapi ia tidak menyakitinya. Sebaliknya, ia melepaskannya. Namun, kelinci putih itu baru melompat 2 kali ketika Husky tiba-tiba muncul dari samping dan menggigitnya dengan gigi tajamnya. Kemudian, Husky itu berjalan ke arah Buck dengan ekspresi garang. Teman-temannya begitu takut hingga panik dan mundur. Melihat Husky itu menyatakan perang, Buck merasa sangat takut. Tapi pertarungan itu tak bisa dihindari. Tiba-tiba, Husky itu menyerang lebih dulu. Meskipun Buck 2 kali lebih besar darinya, Buck tidak memiliki pengalaman bertarung. Ia dengan cepat dikalahkan oleh Husky. Setelah itu, Husky mengejek Buck dengan gerakan menghina. Namun, anjing-anjing lain sudah lama muak dengan penindasan Husky. Mereka terus menggonggong ke arah Buck, berharap Buck bangkit kembali. Detik berikutnya, Buck benar-benar bangkit dengan taring seperti beruang. Naluri liarnya pun bangkit sepenuhnya. Untuk mempertahankan otoritasnya, Husky kembali menyerang. Buck segera menghindar ke samping dan menggigit leher Husky. Akhirnya, Buck menginjak Husky dengan satu kaki. Anjing-anjing lain bersorak dengan semangat. Husky itu tahu bahwa ia telah kalah. Maka, di bawah tatapan anjing-anjing lainnya, ia berdiri dan pergi dengan penuh kesepian. Keesokan harinya, tim itu tidak memiliki pemimpin, tetapi Buck dengan inisiatif berdiri di depan. Namun, sang pemilik berpikir Buck kurang pengalaman, jadi ia mendorong Buck ke belakang. Lalu ia memilih seekor anjing abu-abu berpengalaman sebagai pemimpin. Namun saat melihat Buck yang tidak senang di belakang, anjing abu-abu itu menolak mengenakan tali kekang. Apapun yang dilakukan pemilik, akhirnya ia hanya berbaring di atas salju. Tidak ada pilihan lain. Pemilik itu harus mengalah dan membiarkan Buck memimpin sekali saja. Atas perintah sang pemilik, Buck memimpin timnya dan melesat cepat. Kecepatan mereka seperti badai. Pemiliknya belum pernah melihat kereta luncur berlari secepat itu. Ia terkejut sekaligus senang melihat kekuatan Buck. Tiba-tiba, salju di gunung mulai longsor. Pemilik segera memerintahkan Buck berbelok ke kiri, ke arah menjauhi longsoran. Tapi saat itu Buck punya penilaian sendiri. Ia berpikir sudah terlambat untuk lari. Jadi Buck memilih berlari langsung menuju longsoran. Keputusan ini membuat pemiliknya sangat terkejut. Alasan Buck melakukan itu adalah karena ia melihat ada sebuah gua di kaki gunung. Satu-satunya peluang untuk menghindari longsor. Namun bahaya belum selesai. Jika ada sedikit saja kesalahan, badai salju bisa saja mengubur mereka di dalam gua. Untungnya, dengan kecerdikan Buck, mereka berhasil keluar dari sisi lain gua. Di hari-hari berikutnya, mereka terus melaju dengan kecepatan luar biasa. Mereka akhirnya tiba di kota 2 hari lebih cepat dari jadwal semula. Pada malam hari, Buck berdiri di jalanan, melihat orang-orang memegang surat di tangan mereka. Senyum terpancar di wajah mereka. Yang mereka antar bukan hanya surat, tapi juga cinta dan harapan. Inilah juga alasan mengapa setiap kali mereka melewati sebuah kota, mereka selalu dihormati dan disambut hangat oleh semua orang.